Nahdlatul Wathon Pak Ghazali. Saya tertarik dengan statementnya Profesor Masnun. NW dan NO itu adalah saudara, asal jangan ada Wahabi di tengah-tengahnya. Ya, dari jajaran pemerintah Lombok Barat yang saya hormati, TNI Polri yang hadir yang saya hormati, siapa saja yang hadir yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini 100 tahun pesantren, sebuah adaptasi Islam yang lahir di Arab diadaptasi oleh orang Lombok. Makanya pesantren itu adaptasi orang Lombok dan menggunakan bahasa Lombok, ya, menggunakan bahasa Nusantara. Makanya sebutannya pondok pesantren, santri, karena dulu orang belajar itu dikenal dengan nama sahastri, sehingga mestinya tilmidun muridun, jadi santri. Pengasuhnya mestinya ya syaikhun ustadzun, sini jadi tuan guru, di Jawa jadi kiai. Makanya kiai ataupun tuan guru bukan bahasa Arab, sehingga kalau kiai ngumpul tidak bisa diarabkan, dijamak menjadi kuyaha juga nggak bisa. Nah, tuan guru itu jamaknya malah nggak ada. Ada. Makanya anak kiai itu ada namanya Gus di tempat saya sana. Itu pun nggak bisa dijamakkan menjadi gawagis, ya, nggak bisa. Ini adalah adaptasi cara beragama orang Nusantara. Lah inilah potret ahli sunnah wal jamaah. Jadi potret ahli sunnah wal jamaah itu ya seperti ini. Kenapa? Inilah kesadaran orang pengen belajar Islam, tapi berada pada ruang dan waktu yang berbeda dengan Rasulullah. Itu aja. Makanya ya santri itu tidak terlalu ngoyo dan tidak terlalu sok-sokan. Santri dan kiai biasa aja. Biasa aja, kiainya juga cuman pakai sarung. Itu kan pakai sarung. Kiai Munajib ini pakai sarung, tadi tak lihat ya. Ya itu sarung namanya. Kalau datang dulu kan jubah. Jubah pakai orang Lombok masalah. Karena apa? Nggak jadi nanam padi. Kalau ke sawah ya bulet dong. Jubah, apalagi nanam padi itu mundur. Nah jubahnya ketinggalan di situ, mau ditanam nanami jubah. Akhirnya dipotong sama orang Lombok, sama orang Jawa, orang Nusantara dipotong. Maka yang tadinya baju syar'i berubah menjadi sarung. Karena yang motong nggak punya huruf ain, punyanya ngo. Maka syar'un menjadi sarung. Saruan menjadi sarungan. Ini cara orang sini. Akhirnya apa? Mendapat kesempurnaan takbiratul ihram. Coba begini kita coba. Ini kan terus dilinting. Dilinting ini. Nah, aurat laki-laki itu baina surrah warruk, antara pusar sama lutut. Terus begitu dilinting lah, takbir itu di bawah dada, di atas perut. Begitu ada kelintingannya, nyantolnya gampang.
Allahu Akbar, udah nyantol, nggak mungkin jatuh. Makanya kiai tahu kalau takbir nggak mungkin jatuh, maka takbirnya biasa aja, Allahu Akbar, nyantol. Nah yang nggak punya sarung biasanya takut tangannya jatuh, maka dipegangi sampai sini, Allah Akbar. Ini cara mengadaptasi orang Indonesia. Ya biasa aja. Jadi pesantren ini adalah prototipe Islam di Nusantara. Makanya warnanya beda, coraknya beda. Orang Arab jarang yang pakai peci. Kalau sholat gundulan itu aja. Biasa, karena orang Arab itu adalah rambutnya pendek, jenggotnya yang panjang. Lah sini rata-rata madhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i mensyaratkan orang sholat rambutnya tidak boleh menutupi wajah. Maka biar nggak ketutup wajahnya ditarik ke belakang. Nah biar nggak ke depan, maka kemudian ada peci, ada iket, ada apa, blangkon, ya terserah mau pakai apa. Kalau nggak punya apa-apa, katok diwalik juga ada apa-apa. Nah itu makanya orang Indonesia pakai peci, karena tradisinya dulu gondrong. Saya begini. Ini asli, ini Indonesia itu panjang dulu rambutnya. Kalau yang pendek-pendek ini kan tradisi Eropa. Ya orang Eropa datang ke Nusantara memperkenalkan potong rambut pendek. Kalau aslinya orang Lombok rambutnya panjang-panjang. Makanya saya ya biasa aja tak rambut tak panjang. Nah ini ahli sunnah wal jamaah itu di pondok ini. Kalau mau cari prototipe ahli sunnah wal jamaah ya di pondok ini. Nah, makanya Islam itu kalau sampai Mesir ya menghasilkan corak orang Mesir, orang Eropa ya coraknya orang Eropa. Orang Soviet itu disuruh puasa kayak kita nggak bisa. Hari ini misalnya puasanya kalau mengikuti khaitil abyadi khaitil aswati itu mati mereka, karena 3 bulan siang 3 bulan malam, nggak ada matahari terbenam, itu nggak ada, sungai melengkung gitu. Wudhu ikut orang sini dengan air mengalir ya nggak bisa, wong di sana kalau musim dingin airnya membeku jadi es. Makanya muncul istilah ma'isalji, boleh untuk tohara kan beda. Rasulullah orang Arab kurbannya unta, di sini nggak bisa memaksakan diri kurban pakai unta. Kalau maksa kurban pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Iya, makan di Arab pakai 3 jari karena kurma sama roti, dan makanan susah, maka jangan pakai jari banyak biar gak cepet habis. Loh di sini makanan banyak ya cawuk itu. Lah ini sesungguhnya konsep dasar ahli sunnah wal jamaah. Itu untuk siapa sih ahli sunnah wal jamaah? Adalah untuk orang yang mengikuti Nabi tapi jarak dan waktunya semakin panjang. Itu ahli sunnah wal jamaah, karena ahli sunnah itu ya Nabi itu. Nah wal jamaahnya Nabi siapa? Ya sahabat, ya orang Arab. Makanya sahabat itu namanya Abu Bakar, Umar. Gak ada sahabat namanya Budi, itu gak ada. Nggak ada sahabat kok namanya Mas Nun, nggak ada. Nggak ada. Ya nggak ada orang sahabat, karena sahabat itu adalah orang yang bisa ketemu langsung sama Rasulullah. Ya orang sana ngaturnya ya gampang. Bang orang ketemu Nabi, sama-sama orang Arab, jubahan sama-sama bisa pakai jubah, makan 3 jari sama-sama bisa, bahasanya sama, ilmu sosiologi antropologinya
sama, maka nggak ribet ngurus sahabat itu, sama orang sana. Maka sunnahnya bisa diikuti, jenggoten semua bisa, rasnya sama-sama semit. Yang ras mongoloid ya nggak bisa sama 12 gitu ya, nggak jadi jenggot, jadi akarnya gigi aja. Loh, ini sudah diatur oleh ulama pakai definisi besar namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, sahabat ini ditinggal Rasul, harus menyebarkan Islam. Nah, orang yang mengikuti Rasul tapi nggak ketemu Rasul, ketemunya sahabat, ini gayananya juga sudah beda, dan namanya bukan lagi sahabatnya sahabat itu, enggak, tapi tabi'in, pengikut. Nggak perlu cerewet, orang ngikut aja kok cerewet. Nah, orang yang pengen belajar lagi nggak ketemu sama sahabat, ketemunya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Ruang waktunya sudah beda lagi. Lah, orang yang ketemu tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah, orang Lombok Barat ini namanya apa? Ya orang Al-Halim ini namanya sudah tabi'ut. Oh, panjang itu sudah. Iya kan? Makanya terus ngikut Kiai Hashim. Karena nggak ada yang lain, udah Kiai Hashim aja deh. Kiai Hashim. Lah Kiai Hashim itu juga tabe, ngikut sama namanya Kiai Khalil, Kiai Soleh dan Kiai Asy'ari. Lah Kiai Asy'ari ini juga tabe kepada gurunya namanya Kiai Khairon, Bagareng namanya. Mbah Khairon ini ittiba juga sama namanya gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Ya Abdul Wahid ketemunya cuma sama Kiai Abdul Halim di Boyolali sana. Mbah Abdul Halim itu muridnya Kiai Sufyan, orang Tuban. Kiai Sufyan ketemu sama gurunya namanya Kiai Jabar. Kiai Jabar ketemu sama gurunya Kiai Abdurrahman Lasem. Mbah Abdurrahman ketemu gurunya namanya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo ketemu gurunya namanya Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng ketemu gurunya namanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ketemu gurunya namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ngerti Islam, diajari gurunya namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel diajari gurunya namanya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Mbak Ibrahim ketemu gurunya namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, yang orang sana nyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Lah ini ketemu gurunya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad belajar kepada Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa. Ini muridnya Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik muridnya Sayyid Alawi Amil Faqih. Ini muridnya Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat. Muridnya Sayyid Ali Khalid Qasam. Muridnya Sayyid Alwi. Muridnya Sayyid Muhammad. Muridnya Sayyid Alwi. Murid Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Murid Sayyid Aisyah. Murid Sayyid Ubaidillah. Murid Sayyid Muhammad. Baru ini muridnya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi muridnya Sayyid Ja'far Shodiq. Sayyid Shodiq muridnya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir muridnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini baru muridnya Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang mondok langsung di tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya wal jamaahnya beda. Lah ini, lah pesantren ini di Al-Halim ini wal jamaahnya orang Lombok yang hidungnya pesek. Ya sudah, ini dipegang betul. Makanya punya prototipe yang beda. Coba ayo kita contoh satu-satu. Rasulullah pegangannya apa? Quran diturunkan ke Rasulullah berangsur-angsur, terus diajarkan sama sahabat. Selama 22 tahun sahabat itu dengernya gantian, akhirnya sahabat itu hafal. Karena sahabat itu hafal, maka Rasulullah tidak nulis Quran. Hafal kok, ngapain nulis? Dan sahabat kan nggak perlu baca Quran. Saya pun kalau seandainya sahabat nggak perlu baca Quran, ngapain baca? Wong ketemu Quran yang jalan-jalan. Rasulullah itu kan Quran urip, itu Quran hidup.
Ngapain kita repot-repot baca Quran, mau Quran hidupnya masih ada. Nah, makanya sahabat juga nggak perlu ribet-ribet nulis Quran. Ada apa-apa nanya Rasul. Ya Rasul, apa? Tadi aku di laut itu 2 teman ribut ini apa? Saya wudu pakai air asin. Boleh ndak? Boleh. Oh, boleh gitu. Ya enak, zaman Rasul kan nggak ribet. Nggak ribet. Ada 2 orang kangen, ya Rasul, apa? Aku kangen. Kangen kenapa? Udah 2 minggu gak ketemu engkau ya Rasul, aku rindu. Sauban itu gak ketemu engkau selama 1 minggu, turun 3 kilo. Lah terus, aku punya pujian cinta padamu ya Rasul. Mana? Ini. Yang satu bilang, aku dulu ya. Ya udah, aku dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Yang satu, gantian aku. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, anta iksiru wa qali, anta misbahus sudur. Rasul ya udah terima kasih, ini ambil ini serbanku nyoh. Dikasihlah selimut luriknya Rasulullah, namanya selimut lurik itu bahasa Arabnya burdah, nyoh gitu. Saking senengnya anak keliling kampung. Enak sahabat itu, dikejar sama sahabat yang lain, kamu nyuri ya? Enggak lah, kok enggak, aku dikasih tadi. Gimana ceritanya? Enggak, aku muji-muji Rasul. Rasul enggak marah, malah seneng aku dikasih serbannya. Yakin? Sumpah itu lo yakin. Kalau enggak percaya besok yuk ke sana katanya. Akhirnya sekampung datang ke tempat Rasul, rombongan di tempat Rasul itu ya orang kampung macam-macam. Assalamualaikum. Tapi ada yang bawa kendang, bawa duf, tutang tung. Rawame itu sahabat Ali masuk, asik juga ya. Sahabat Utsman, ya asik juga. Sahabat Umar tahu-tahu masuk ngamuk. Apa ini jangtung, pusing aja ini. Kendangnya dibanting, bok, udah selesai. Gak ada yang berani. Nah, itulah makanya ada orang-orang yang mengharamkan terbang karena sahabat Umar banting terbang. Tapi ahli sunnah wal jamaah kan bisa voting. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman nggak apa-apa. Yang nggak terima kan cuma 1 orang ini, Sayyidina Umar. Ya di voting aja 3 lawan 1. Loh kan? Dan itu tidak terjadi di zaman Rasul dan sahabat. Ngapain ribut? Mau nanya Sayyidina Umar takut ditempileng, ya nanya Sayyidina Ali. Selidik punya selidik. Sayyidina Umar memang galak orangnya, nggak suka nyanyian. Ya itu tadi diceritakan sama Yai Munajib. Sahabat Umar kalau baca Quran kan nggak ada yang berani denger. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar siapa yang berani denger? Kalau Sayyidina Ali lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa tadi nggak bilang Allah? Ya berarti sampean jangan sok-sokan kayak Sayyidina Umar. Langsung saya tes, ketahuan kelasnya. Kalau sampean memang pemberani kelas Sayyidina Umar, pasti Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Mesti itu bertanya diam. Berarti enggak, sampean jangan sok galak ya. Jangan sok galak, ketahuan kelasnya. Gembeng. Sayyidina Umar kalau khutbah pedangnya ditarik, ittaqillah, yang berani nengok siapa yang nggak berani? Ya itu sahabat, dinamikanya indah. Jadi nggak ribet karena apa? Yang bilang begini tahu begini, yang belum tahu lengkap. Dipikir sahabat itu baik apa? Soleh semua. Ada juga yang nggak terlalu soleh. Senengannya tidur di masjid tapi nggak sholat, ada. Jadi bukan cuma orang Lombok yang ada sahabat. Loh, sahabat itu ada yang hobinya tidur di masjid tapi tidak sholat. Ya tidur aja, tapi kalau Nabi datang langsung bangun duluan, salaman, capcuk tidur lagi. Rasul keluar dari masjid ditanya, ya Rasul kiamat kapan? Alah, nggak usah tanya kiamat. Kiamat itu pakai bekal ibadah lah. Tak lihat kamu tidur suluman salaman. Bekalmu apa? Saya nggak pakai bekal ibadah ya Rasul. Bekalmu apa? Cinta sama engkau. Cinta dok.
Iya, nggak jalanin? Enggak. Cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Ya ada. Ya sudah kalau gitu, begitu Rasul mau pergi ditarik lagi. Ya Rasul apa? Aku kan sudah jujur sama engkau. Jujur gimana? Ya tadi kan aku sudah bilang aku cinta sama engkau ya Rasul. Engkau cinta sama aku enggak? Ya iya wong kamu cinta sama aku ya aku cinta sama engkau. Nah kalau Rasul cinta sama aku kan nggak mungkin Rasul tega ninggal aku di neraka. Masa cinta kok ditinggal? Ya udah kamu nanti bareng sama aku di surga, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lah itu akhirnya yes dia lari. Sayyidina Abu Bakar yang keki. Masa seneng tok masuk surga? Datang Sayyidina Abu Bakar ke Rasulullah, ya Rasul saya dengar lo tadi. Dengar apa ya Abu Bakar? Katanya seneng tok gitu masuk surga, nggak modal tadi itu. Bener itu? Iya bener. Nggak modal cuman seneng tok salaman gitu. Iya. Seneng tok masuk surga ya Rasul. Iya Abu Bakar. Yes. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar saking senengnya joget, berjoget sampai jubahnya berkembang melingkar gitu. Ini yang akhirnya jadi manhaj tarekohnya Sayyid Jalaluddin Rumi, namanya tarekoh Maulawiyah, yang akhirnya sekarang banyak dikenal dengan nama tari sufi. Itu dari situ. Biasa aja, sahabat itu enak. Jadi sampean jangan membayangkan zaman Rasul itu terus serem kayak orang sekarang gitu. Ini serem karena nggak tahu. Sahabat biasa aja, iseng gitu biasa. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan sahabat itu macam-macam. Nah kita ini kadang tahu ceritanya ya silahkan ambil yang mana. Quran zaman sahabat ya nggak ditulis wong sahabat apal Quran, tapi sahabat begitu tinggal Rasul nulis Quran, tapi Qurannya sahabat ini Qurannya orang pinter, cuman lungkek-lungkek kayak cacing gitu aja. Maka tabi'in nggak bisa baca karena uluk gitu. Akhirnya dititik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali, nun titik atas bak titik bawah, tahun 65 Hijriah. Sewebar lagi nggak bisa dibaca karena titik-titik nggak cukup. Maka 150 Hijriah dikasih harokat, dikasih syakal. Yang kasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Disebar lagi yang baca Quran lidahnya macam-macam. Yang Andalusia wadduha jadinya wadduhe. Yang orang Turki mustakin. Yang orang Padang lakanui. Yang orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, ya kayuku ya yumu. Rabbil alamin, rabbil ngalamin. Nggak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romelan. Nah ini. Nah orang Bali nggak bisa bilang tok, bilangnya tok. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Lombok ya mirip sama orang Bali. Orang Bugis nggak bisa bilang ain, bilangnya en jadi jadi en. Makanya alaihing Abdurrahman berdua mang itu orang Bugis. Mau kemana? Ke Ban. Ambil apa? Ngambil uan. Untuk apa? Bayar hutan. Nah, itu maka disiplin ilmu baru harus lahir untuk menjembatani jamaah yang beda. Lahirlah satu disiplin ilmu namanya at-tajwid fi qiraatil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Baru setelah itu orang bertanya, lah Rasul dulu ngomong apa saja? Rasul ngomong begini, kata siapa? Kata ini dari mana? Dari ini, makanya ada an. Rasul ngapain? Nyuruh. Ya udah tulis deh, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kamu dari mana? Rasul katanya begini, dari sini ngapain? Nggak bolehin, ngelarang. Ya tulis, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. Nah sampean, nah itu bareng Rasul katanya gitu. Dari mana? An apa? Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Nah ini lihat tok, ya tulisan roa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Nah ini denger tok, ya sami itu kola. Lo itu makanya an panjang. Lo itu terjadi loh, makanya kemudian wal jamaah ini berbeda. Makanya jangan heran
Islam itu berbeda. Nabi di Makkah, di Madinah beda. Nabi di Arab nggak ketemu sama orang Cina, sahabat. Maka begitu Nabi Muhammad dan sahabat Ansor, sahabat Muhajirin pindah ke Madinah, kaget ketemu orang Cina. Ya Rasul, apa? Di Madinah ini ada orang kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12, batuke botak, itu orang mana kira-kira ya? Oh itu Cina, itu bagus berdagangnya. Maka utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan muhibbah ke Cina, meninggal di Cina. Lah, makanya Rasul sudah meramalkan ilmu sampai ke Cina. Jangan salahkan kalau hari ini Cina mampu mengalahkan Amerika, tapi pada saat yang sama di sini anti Cina. Lo lucu aja sampean itu. Cina padahal pakai peci buatan Cina. Yahudi pakai pesawat Yahudi. Kafir padahal ibu-ibu istri kita pakai bedak dari Perancis buatan orang Nasrani. Karena bedak Lombok Barat orang udah nggak mau, wong beras ditumbuk belonteng semua. Lah ini jadi wal jamaah beda. Sampai di Madinah kaget sahabat, ya Rasul apa? Ada penipu di Madinah. Penipu bagaimana? Orang kalau dagang curang. Oh itu Yahudi biasanya. Kamu kalau ketemu orang Yahudi cirinya 3. Walaupun tua rambutnya putih, walaupun tua giginya utuh, walaupun tua nggak punya jenggot. Kok bisa begitu ya Rasul? Ya itu orang Yahudi, iseng dia. Kan dulu umatnya Nabi Musa mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, malaikat Israelnya ditempiling, tuak pecah kepalanya. Tapi karena malaikat yang balik lagi celing gitu. Sampean baca tafsir Ibnu Katsir ada di situ. Lapor sama Allah, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya malah ditempiling. Oh jangan macam-macam orang itu Musa. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia. Ilmumu apa udah habis ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir, kamu carilah Khidir, dan dia gagal. Makanya besok kalau ketemu orang itu yang sopan. Akhirnya malaikat Israel sopan. Assalamualaikum ya Musa. Salam, apa? Minta tak tempeling lagi? Oh enggak. Lo kamu apa datang lagi? Enggak, aku ini dapat tugas, nyawamu udah expired. Waktunya dicabut. Oh, ya sudah, apa cara? Enggak, temanku bilang rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semrawut. Oh ya sudah kalau itu cabutlah, maka dicabut gitu. Lah umat Yahudi, umatnya Nabi Musa mikir, Nabi Musa dicabut nyawanya karena giginya rontok, rambutnya putih, jenggotnya semrawut. Maka akhirnya orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya, kan gitu maunya. Loh, maka sampai urusan lihyah zaman Rasulullah itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Makanya ulama gak ribet masalah jenggot. Ribut jenggot gara-gara Kiai Said mengatakan orang berjenggot panjang itu goblok. Ya memang iya. Loh kan ada asbabnya. Sebabnya apa coba kalau sampai pengen tahu? Di Jawa itu kan ada Wali Songo, penyebar Islam. Tiba-tiba ada orang mengatakan Wali Songo, gak ada. Wali Songo fiktif, itu dongeng. Yang ngomong gitu namanya adalah Zainal Abidin, jenggotnya panjang segini. Wali Songo gak ada bahasa lama, ada apa, semuanya jenggotan. Akhirnya Kiai Said, dasar orang kalau jenggotnya panjang goblok. Maksudnya yang mengatakan Wali Songo gak ada, jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya dia bales, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok berani mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang Wali Songo ada dan berjenggot? Kan itu aja. Cuman akhirnya ya itu tadi digoreng sana goreng sini. Wong sekarang banyak orang kemana-mana bawa bimoli, goreng daging ayam, daging sapi, daging ikan, goreng aja loh ini loh. Ya itu kan ada. Sahabat sampai di Madinah ketemu sama orang Romawi. Orang Romawi jualan utamanya, komoditas paling mahal di Arab itu jubah. Cuman jubah Romawi kalau dipakai ada korsetnya, sehingga begini kalau pakai medidi gini.
terus jubahnya panjang, harus ada yang bawakan di belakang. Lah akhirnya orang kalau pakai jubah Romawi itu sombong, maka disuruh motong sama Nabi. Disitulah awalnya isbal itu di situ. Makanya kiai nggak ribut isbal. Lah ini yang kadang orang itu ketemu setelah pisah, itu masih wal jamaahnya Rasulullah. Lah apalagi wal jamaahnya kayak kita ini. Setelah dari Makkah ketemu jamaah mana? Jamaah Persia. Orangnya menyembah api. Yang datang ke sana Sayyidina Ali. Ketemu orang Persia penyembah api. Sayyidina Ali nggak olok-olok. Sampai akhirnya Raja Majusi namanya Rustum tertarik dengan Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Husain diambil menantu Raja Persia namanya Rustum itu. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Karena Sayyidina Husain menjadi menantu orang Persia, akhirnya orang Persia masuk Islam. Lah orang Persia itu menyembah api. Apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro. Orang seluruh dunia Islam lihat Manaro depan masjid kok bagus, maka semua pengen bikin Manaro. Sampai Lombok namanya menara. Jadi Islam itu bertemu dengan budaya bangsa yang berbeda terus, bergerak, ketemu berbeda di sini, ketemu beda di sana. Lah sampai akhirnya ketemu dengan perbedaan itu di Indonesia. Karena apa? Karena di sana udah ruwetnya luar biasa. Islam di Arab sudah kacau, bunuh-bunuhan, palah udah remuk lah di sana. Sampai akhirnya cucu Rasulullah namanya Sayyid Ja'far Shadiq, putra Sayyid Bakir, cucu Sayyid Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain yang dibunuh di padang Karbala, pengen keluar dari Arab. Udah deh, aku pengen keluar aja dari sini. Di sini sudah rusuh. Maka kemudian curhat sama kakeknya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kan curhatnya saya Ja'far Shadiq, pengen keluar, wa akhrijna min bainihim salimin. Makanya begitu ruwet kemarin ya kita baca sholawat asghil. Lah terus akhirnya sampailah pelan-pelan sampai di Jawa sana, namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, sampai di sana. Nah, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir punya putra namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi, punya murid, punya anak namanya Sunan Ampel. Lah, Sunan Ampel punya murid namanya Datuk Ribandang, turun ke Lombok. Nah, di sini diajar sholat 5 waktu nggak bisa, maka cuma diajar 3 kali sholat. Lahirlah Islam telu di Sasak. Setelah itu beliau pindah ke Gunung Bawah Karaeng di sana, di Bugis sana, menyebarkan Islam di kawasan sana. Loh, makanya dulu di sini juga banyak orang alim. Karena apa? Kedatangan murid-murid para wali. Itu aja kok susah memahaminya. Nah, setelah Islam datang di sini, Nusantara sudah penuh kebaikan. Nusantara sudah penuh kebaikan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah keyakinan sudah lengkap. Di sini mau cari apa? Cari Tuhan sudah banyak di sini, hanya namanya beda. Sana Allah, sini Sang Hyang Widi. Apa sudah lengkap? Ceritani surga, orang Lombok juga nggak tertarik. Surga air banyak mengalir, di sini juga sudah mengalir di mana-mana. Jannatin tajri di sini sudah mengalir depan rumahnya masing-masing. Diceritani surga banyak buah-buahan, orang sini buah-buahan banyak. Di sawah cipluan juga banyak. Nggak tahu cipluan itu apa di sini namanya. Kelampoan banyak di sini. Diceritakan surga istri banyak itu seneng. Di sini istri satu aja pusing. Lah itu begitu masuk sini ketemu sebuah bangsa besar. Di sini dulu masuk kekuatan Majapahit, masuk wilayah Singasari. Singasari udah mampu menaklukkan Mongolia, dan Islam tidak bisa bergerak dalam situasi seperti itu.
Makanya ulama-ulama jago di sini. Begitu masuk sini yang adalah raja dan hamba, kawula Gusti. Tidak mungkin Islam yang sama rasa ini masuk. Yang Islam yang setara dan sederajat ini masuk. Nggak mungkin ketemu dengan bangsa yang raja dan hamba. Raja ini mutlak, hamba nggak bisa punya hak apa-apa. Maka Islam datang dimasukkan hidup bersama sesuai dengan cara agama, namanya musyarakah, yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Itu kan cara ulama pelan. Raja, hamba, kawula, Gusti, ini kan nggak bisa masuk. Maka kemudian orang kalau sudah di dalam musyarakah harus saling bertanggung jawab. Yang punya konsep manusia saling bertanggung jawab itu Rasul. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah adalah orang yang saling bertanggung jawab. Maka raja dan hamba dilebur dalam konsep ra'iyah, maka seluruh penduduk musyarakah disebut ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Sederhana, ulama dulu nggak ribet. Nah, ra'iyah itu kalau ngumpul harus membicarakan nasibnya. Membicarakan nasib ra'iyah itu dalam Al-Quran disebut wasyawirhum fil amri. Maka ketemunya para ra'iyah membicarakan nasibnya disebut musyawarah. Lah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, harus saling bertoleransi. Maka kemudian Al-Quran menyebutkan tafassahu fil majalis fafassahu yafsakhil lah. Maka orang bermusyawarah ruangnya disebut majelis. Nah, kalau mau ngangkat pemimpin harus standar wasi'ah kursiyus sama maka kedudukan seorang pemimpin harus disebut kursi. Lah bahasa-bahasa itu apakah bahasa-bahasa pertongkrongan? Bukan. Bahasa-bahasa itu akhirnya menjadi bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kamu mau cari negara prototipe Islam di mana lagi kalau tidak di Indonesia? Loh, itu ada di sini semua, dul. Cuman kita ini kadang nggak tahu itu. Nah, terus murid-murid wali itu bergerak, Datuk Ribandang ke Sulawesi, Khatib Dayan ke Kalimantan, Aryo Abdillah ke Sumatera, membangun musyarakah ra'iyah, membangun majelis, membangun kursiyun. Akhirnya begitu Belanda datang, murid-murid wali dengan tinggalannya masing-masing ngelawan. Ngelawan apa? Ngelawan Belanda. Belanda pergi. Ini semua karena kawasannya para wali disebut wilayah. Al-Wali meninggalkan wilayah, dan wilayah itu disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah inilah makanya para santri mengatakan mempertahankan Islam adalah wajib, NKRI harga mati. Tinggalannya wali dua-duanya. Makanya ini masih disebut wilayah, dan kawasan yang disebut wilayah hanya Nusantara. Loh, ini kadang orang susah. Lah ini dulu seperti apa kok terjadi seperti ini? Ini karena wazaitun wa turisina wa adzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan manusia aku bikin dengan bentuk yang terbaik. Lah kita ini bentuk terbaik tapi versi Indonesia ya jelek-jelek, pesek-pesek begini ini. Ahsani taqwim versi Arab ya hidungnya mancung, rambutnya ikal. Ahsani taqwim versi Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Ahsani taqwim versi Afrika hitam gosong kayak kopi. Ahsani taqwim versi timur, versi Cina ya tembem-tembem sipit. Ini kan ahsani taqwim di zaman Rasul. Kalau ahsani taqwim di zaman pertama Nabi Adam ya gede besar gitu, cuma satu tipe, bau besar gitu, 60 dirok, sak dirok segini. Lah nek 60 gini lah ya berarti 50 meter. Makanya Nabi Adam itu besar, wong kadalnya aja segede dinosaurus. Gak usah ditanya celananya seberapa, besar. Gak perlu pakai celana zaman segitu. Kan gak perlu malu, wong gak ada orang lain. Besar Nabi Adam. Itu ahsani taqwim pertama, Nabi Adam besar.
Belum ada siapa-siapa lah. Kita ini kan udah umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi milenial. Lalu Nabi Muhammad kan Nabi terakhir. Lalu kalau Nabi Adam kan pertama sana. Jaraknya entah berapa, jaraknya bisa diukur. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubuk tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khadimun Daghaya. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Makanya aksani takwimnya udah beda-beda. Dan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, Nabi milenial. Makanya ajaran Islam itu ajaran yang indah. Nabi Muhammad dibekali dengan ilmu-ilmu tentang masa lalu yang luar biasa. Nah itu makanya kita ini punya sebuah cerita besar tentang masa lalu. Karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Kalau nggak diingatkan dengan masa lalu pasti lupa. Lah itu Nabi Adam pertama diingetin, setiap hari kita diingetin untuk apa? Menghadap kiblat. Kiblat itu apa? Kiblat itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Itu apa sih sebenarnya Ka'bah itu? Itu kan tanda Nabi Adam turun itu. Biar nggak lupa kalau pulang kembali ke akhirat, maka dikasih tanda lah. Akhirnya tanda itu menjadi besar karena dibangun berkali-kali. Nah kita biar nggak lupa asal usulnya suruh ngadep sana. Fawallu wajhaka syatrul masjidil haram, setiap hari dari Lombok mesti ngadep ke barat, nggak boleh ngadep ke timur. Ya di sana. Makanya kita ini orang Lombok sinyalnya jauh. Karena sini cuman pemancar lokal. Masjid ini kan pemancar lokal, pemancar utamanya ya Ka'bah sana. Makanya karena pemancar lokal sinyalnya kadang hilang. Allahu akbar. Ya. Ada bakso lewat sinyalnya hilang, ada ting 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 bakso hilang, biasa aja. Wow, baus. Ada gerak-gerak hujan, ya Allah Ka'bahku kehujanan, hilang sinyal. Jadi kita disuruh ke situ setiap hari agar nggak lupa bekal umat Islam Nabi terakhir. Setelah itu Nabi Adam dalam kisahnya adalah mencari kekasihnya namanya Siti Hawa, dicari kemana-mana karena Nabi Adam turun ke dunia pertama kali ujiannya adalah ujian dipisah dengan kekasihnya. Maka ujian manusia pertama turun ke dunia itu ujian rindu. Makanya rindu itu berat dan menyakitkan. Makanya nggak ada yang lebih menyakitkan dari rindu. Sakit rindu itu, lihat tiang seperti lihat wajahnya. Makanya orang kalau rindu jalan sana, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, juga nggak keluar. Iya makanya orang Arab menyebut rindu yang aneh itu namanya hamkon. Hamkon itu apa ya? Tidak ada bisa disebut wong kumprung itu, wong bulet itu. Makanya kalau sudah punya jatuh cinta biasanya mulok aja. Sana, makan nggak enak, tidur nggak enak, renang juga nggak enak, nggak ada yang enak. Sampai akhirnya Nabi Adam teriak-teriak, Hawa, 200 tahun coba teriak-teriak, sampai akhirnya apa? Allah mengabulkan permohonan itu, dipertemukan dengan Siti Hawa. Mas Adam, loh Hawa, Mas Adam, ketemu di samping bukit. Siti Hawa di atas bukit duduk gitu. Siti Hawa lupa ngejar Nabi Adam, sarungnya diangkat ngejar Nabi Adam. Nabi Adam juga ngejar Siti Hawa. Tapi akhirnya Nabi Adam, hei Hawa jangan turun kamu. Kenapa bang? Aku rindu. Enggak, kau turun, kau di situ aja. Biar aku yang naik gunung. Kenapa? Aku juga rindu. Aku tahu. Tapi kamu jangan turun Hawa. Please, jangan turun. Kenapa bang? Kalau aku turun? Enggak. Ini peristiwa pertama di muka bumi. Kalau kamu turun, aku khawatir nanti kamu dicontoh anak cucumu, nanti ada perempuan ngejar laki-laki. Nah di situ aja. Akhirnya Nabi Adam naik, begitu naik ya pasti lari kan saking hamisi. Lari. Lo sampai di situ habis berpelukan, nah sudah, lah itulah.
Lah peristiwa itu dikasih tanda biar nggak dilupakan, namanya Jabal Rahmah itu. Dan kaum muslimin, Nabi Muhammad nabi terakhir suruh nengok situ, namanya wukuf di Arafah, biar tahu kalau sini, oh iya ini ya asal usulnya manusia, biar nggak kaget ketemu orang Cina, biar nggak kaget ketemu orang Afrika, biar nggak kaget ketemu orang Arab. Karena apa? Umat Nabi Muhammad sudah waktunya ketemu. Kalau umat Nabi Ibrahim sih belum ketemu. Umat Nabi Ibrahim belum ketemu sama orang Lombok. Umat Nabi Nuh apalagi belum ketemu orang Lombok Barat. Maka waktu itu belum disuruh kenal mengenal, belum ketemu. Umat Nabi Musa belum ketemu, baru ketemu Filistin sama Mesir. Tapi umat Nabi Muhammad ini sudah ketemu, berbangsa-bangsanya sudah ketemu, makanya disuruh kenal mengenal, suruh waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Makanya disuruh kamu harus saling mengerti. Karena apa? Kalian sudah ketemu. Umat Nabi Isa belum ketemu waktu itu, masih di pusaran, baru ketemu antara Filistin sama Romawi, belum ketemu orang Sasak, belum ketemu orang Lombok, belum. Tapi umat Nabi Muhammad ketemu semua, bahkan nggak perlu pergi, karena umat Nabi Muhammad adalah umat milenial. Pakai handphone sekarang mau ketemu nih gitu ya kan. Umat Nabi Muhammad umat masa depan, nggak perlu kemana-mana. 20 tahun yang lalu kita pengen lihat Afrika, masih nunggu flora dan fauna, nyetrum kaki, TV-nya kadang mingkop ngik gitu. Umat Nabi Muhammad yang sekarang nggak perlu ke Afrika, kita nunggu flora dan fauna udah capek. Kadang yang keluar siarannya Harmoko, udah capek yang keluar siarannya Murdiono, itu lah. Ini makanya umat Nabi ketemu, ya kan. Orang India tinggal nyari aja di situ, bokong India keluar. Tengu kawin ada di situ, banser telanjang ada di situ semua. Lu itu coba ketika orang sudah ketemu seperti ini, kalau tidak dikatakan kamu harus saling mengenal, perang. Makanya orang Islam itu ketemu dengan siapapun tenang, karena sudah tengok Jabal Rahmah ini dari sini. Yang kemudian jadi Arab tetap cantik ganteng, Aksani takwimnya Eropa, tinggi besar, rambutnya merah. Yang Cina tembem sipit. Kenapa? Allah yang ngatur. Yang ditaruh Arab nggak ada air, makanya dibikin cantik, dibikin ganteng, biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Kalau dibikin jelek kayak kita ya jelek nggak mandi. Aksani takwim Eropa dibikin tinggi besar, rambutnya merah, karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil kedinginan mati. Makanya dibikin besar. Wong di sana kalau dingin kan nggak ada mataharinya hilang, sinar ultravioletnya nggak menyentuh kulit, pigmen kulitnya hilang, berubah bintik-bintik kayak tokek. Makanya orang Eropa kalau musim dingin lari ke Lombok, disenggigi telanjang pada begini-begini. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Sampean aja yang ngeres. Makanya di antara santri kalau ada yang jadi bupati, jadi gubernur, jangan bikin perda syariat. Turis masuk ke Lombok harus pakai jilbab. Ya hilang semua dari Lombok. Oh, mereka sini mau berjemur. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuman cemara. Makanya bulan Desember hari Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya cuman itu aja yang nggak rontok di bulan Desember. Makanya Natal kalau asli Indonesia bisa daun mangga, bisa daun jambu, daun nangka. Makanya nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Loh, makanya umat Rasul suruh haji biar tahu. Karena waktunya ketemu. Yang Cina kenapa tembem sipit? Ya karena di sana mataharinya keluar saat salju tuh turun, lama-lama silau kan gini. Yang Afrika kenapa gosong? Ya Afrika hitam gosong karena di sana ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan, makanya bikin hitam itu. Biar kalau dikejar singa tengkurep itu hilang.
Lah kenapa Indonesia dibikin kecil-kecil dan paling minimalis? Kenapa begitu? Karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Mana ada negeri seindah kita? Gak ada, Mas. Saya ini Ibnu Battuta, tukang keliling dunia, apal saya. Saya ke negerinya Maria Mercedes, negeri telenovela di sana. Walah panasnya luar biasa, keringetan terus. Dan cantiknya orang Venezuela cuma sampai usia 30, lebih dari 30 udah sebesar kursi, latar belakangnya segede ban truk, masa depannya segini udah. Ya iya, saya ke Siberia, di mana di pojokan Soviet sana. Itu min 41, itu dinginnya luar biasa, kencing belum selesai sudah mampet, pet gitu. Kemana-mana naik anjingnya gede-gede gini, 6 anjing diseret, apa narik kita itu, anjingnya namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Orang Indonesia nggak ada yang punya cuman Pak Fadlizon, temennya Pak Prabowo. Iya kan, temennya Pak Prabowo itu. Pendukungnya dari NTB. Tapi nggak jadi. Yang jadi malah yang saya dukung. Yang kurus bajunya kotak kok. Itu presiden. Yang satu calon presiden. Tapi nggak usah ribut kan udah selesai. Udah selesai lah, biasa aja. Tapi saya menang ya nggak apa-apa kan, seneng-seneng dikit kan boleh, menang kok. Tertawanya juga beda kalau orang menang itu. Begitu. Ini bukan ngecing, enggak, ini fakta. Udah deh ya, lupakan masa lalu. Tuh. Jadi orang Indonesia itu indah, nggak ada negeri seindah kita. Orang Arab nanam pohon itu butuh ratusan juta. Orang sini nanam pohon nggak niat. Makan pepaya ketelan bijinya, pergi ke ladang tumbuh. Dan pepayanya biasanya lebih manis. Makanya kopi luwak lebih enak. Sampai nggak bayangkan kopi manusia kira-kira, wah tambah enak. Indah Indonesia ini. Makanya orang Indonesia ini orang yang paling gembira ria seluruh dunia. Nggak diancam musim dingin, nggak diancam musim gugur, tenang. Makanya orang sini nggak punya ijazah, hidup. Orang sini nggak jadi profesor, hidup. Yang jadi profesor lebih hidup. Hidup aja. Kalau nggak punya ijazah, sering-sering ke sungai bawa setrum, hidup. Enaknya orang Indonesia. Saya pernah bawa orang-orang Indonesia ke Jepang, pengen seperti orang Jepang. Mari kita contoh orang Jepang, jam 5 masuk kantor, jam 5 pulang, negaranya maju. Orang lupa, orang Jepang juga pengen seperti orang Indonesia, jam 7 baru bangun, masih sempat ngantarkan anak sekolah, jam 8 masih nyemproti manuk susun, jam 9 baru masuk kantor, jam 1 sudah pulang. Tapi negaranya nggak hancur, hidup biasa aja, malah semakin bagus. Sekarang yang ribut kan orang kaya. Kalau dulu yang ribut orang miskin, antri sembako, antri apa. Sekarang mana ada antri sembako. Yang ribut tiket pesawat. Itu artinya negeri kita semakin meningkat. Yang ribut kelas elit, masyarakatnya biasa aja tuh. Lah ini apa? Indonesia itu paling enak dan paling nyaman sudah, maka nggak ada, maka berbahagialah menjadi orang Indonesia. Matahari tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas tidak pernah dingin, air selalu mengalir. Itu kan cerita tentang Atlantis yang hilang. Plato nulis Atlantis itu air mengalir tidak pernah berhenti.
hawa tidak panas, tidak pernah dingin, daun tidak pernah rontok, dan matahari selalu terbit pagi, sore terbenam. Di Eropa ada seperti itu? Ya nggak ada, adanya di Indonesia itu. Makanya waktu itu orang Romawi mau pindah ke Indonesia, ngirim utusan namanya Bartolomius untuk mencari kawasan Argir atau Java. Gagal, yang datang ke sini malah orang India. Mualimnya si Bartolomius namanya Kudunga, transit di Pulau Maldives, bikin kekuatan namanya Maladewa. Sana sekarang itu kerajaan namanya Salangkanaya. Cari surga, anaknya terdampar di ujung timur Kalimantan, bikin Kutai Kartanegara. Anaknya namanya Dewa Warman, geser ke ujung kulon, bikin Salukonegoro. Punya anak Purnawarman, bikin Tarumanegara. Punya anak Sinasana, bikin Galuh. Punya anak namanya Sanjaya, bikin Mataram. Akhirnya pecah dua, Balaputra Dewa ke Palembang bikin Sriwijaya, Sindok ke timur bikin Singasari dan Majapahit. Akhirnya dipersatukan oleh orang besar namanya Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Dengan apa? Dengan pasukan khusus yang namanya Bayangkara. Maka siang hari ini ada ulang tahun Bayangkara, maka selamat buat Bayangkara Indonesia penjaga NKRI. Gitu ya, lucu. Nah, ya, makanya polisi ini harus benar-benar menjaga NKRI. Nanti baru dibantu Banser NKRI harga mati. Jadi kayak gini, maka kita menjadi penguasa dunia, bangsa paling indah. Orang Arab makanannya cuma apa? Kurma sama roti dan daging. Orang Cina panganannya mie, makanya pakai sumpit biar gak cepet habis. Coba kalau pakai cawuk ini ya cepet habis. Makanannya orang sini makanannya macem-macem, umbi-umbian, gantung-gantung, alah segala macam. Bahkan hantu paling banyak hantunya orang Indonesia. Orang Cina cuma tahu vampir, orang Inggris Casper, orang Eropa Dracula, orang Arab jin, orang sini genderuwo, wewe gombel, kuntilanak, jerangkong, pocong, kolor hijau. Banyak, makanya kita negeri lengkap kan gitu. Iya, orang Eropa punya cerita cinta Romeo Juliet, orang Cina punya Sampai Engtai, orang Arab punya kisah cinta namanya apa? Laila Majnun. Orang sini banyak sekali, kata orang Lombok apa itu? Kisah cinta yang mengharukan. Apa? Cina ya. Apa? Putri Mandalika, lengkap. Orang sana punya cerita ibu tiri yang kejam, Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Sana punya Samson, kita punya orang kuat banyak. Apa di sini orang kuatnya? Kerupak rakta, apa banyak lah. Orang sana punya binatang yang bisa ngomong, kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun, lengkap. Itu bangsa yang besar. Hal yang paling sederhana bisa kita lihat alat musiknya. Orang Arab alat musiknya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Nusantara gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Orang apa? Keris. Mana ada negeri terkuat seperti pembuat keris? Nenek moyang kita di Singasari, di Majapahit mampu melebur logam bintang dengan suhu 15.000 derajat. Orang Jerman hanya 7.000 derajat, apa reaktornya udah nggak kuat. Sini 15.000 derajat, teknologinya apa? Ya nggak tahu sudah. Saktian, apinya dibawa, besinya dibawa ke neraka dulu, bawa keluar lagi, tempat bawa keluar lagi. Lah ini bangsa besar, maka nggak usah malu kita menjadi sebuah bangsa. Ini loh pergerakan bangsa. Makanya kita ini punya ahsani takwim yang berbeda. Tapi sudah seperti itu kita nekatnya luar biasa. Apa? Arab satu bangsa terpaksa harus berpisah untuk dipikul menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini apa enggak serem? Kita ini bangsa hebat, jangan pernah malu menjadi orang Indonesia.
Kita ini malu, ini, aduh susah kita ini. Loh kita ini aksani takwim yang oleh Rasulullah udah dinaikkan ke belakang. Kemudian Islam itu berpisah-pisah lagi, agama Nabi Adam ini pecah. Apa akhirnya? Nabi Ibrahim mempersatukan kembali, mencari jejaknya Nabi Adam. Begitu ketemu jejaknya Nabi Adam, apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, tak titipkan anakku di negeri yang tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan hatinya mau sholat dan dicintai orang serta dapat rezeki buah-buahan. Wah, akhirnya semua trennya ke Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim terkenal di mana-mana. Orang Islam mengenal dengan nama Ibrahim, punya istri namanya Sarah. Orang Yahudi mengenal dengan Abraham, punya istri Sarah. Nasrani mengenal dengan Abraham, istri Sarah. Hindu mengenal dengan Brahma, istri Saraswati. Apa enggak nama Sarasnya? Sarah Ibrahim, Sarah Abraham. Begitu Brahma Saraswati. Makanya ketika Islam datang ke sini ketemu orang Hindu, Islamnya juga pusing. Karena simbolnya sama-sama batu, yang satu bernama Ka'bah, yang satu bernama candi, sama-sama ditumpuk. Coba ya. Yang satu punya Linggayoni, yang satu punya Jabal Rohmah. Yang satu perjalanan kain selempang warnanya kuning, yang satu warnanya putih. Selesai perjalanan suci, yang satu digundul, yang satu tahallul. Setelah perjalanan suci, yang satu kurban, yang satu gadri. Punya air suci Zam-Zam, yang satu punya Gangga Yamuna. Kalau nggak pinter-pinternya ulama dulu tawuran bilang. Tapi berhubung yang datang ulama yang hebat. Dan inilah. Loh, maka kemudian Nabi Ibrahim punya anak dua. Satu bernama Ishak, yang satu bernama Ismail. Ishak melahirkan Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel, melahirkan agama Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Biar kalau ketemu tidak ribut, maka disuruh sholat Isra Mi'raj, napak tilas Nabi Ibrahim, tik jalannya dicontoh. Khidir Ismail suruh datengi, makom Ibrahim suruh datengi, jalannya Siti Hajar suruh nyontoh, ngelempar setan suruh nyontoh pakai kerikil habis pakai sendal habis pakai payung. Ini kan contoh. Ini cara Islami biar kalau ketemu dengan pengikut yang sebelumnya nggak tabrakan. Nah, kalau sudah ketemu jangan lupa setiap hari doakan kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibnu Ali. Ibrahim itu siapa? Ya Yahudi Nasrani itu. Makanya yang namanya saudara nggak usah ribut. Kalau nggak mau diajak doakan. Loh, itu pelajaran Islam tuh. Makanya Gus Dur ke Israel orang ribut walantar do angkal Yahudi walan Nasara. Saya tanya ke Gus Dur, kenapa Gus Anda datang? Bukan kawalan do angkal Yahudi walan Nasara. Ayat itu satu kita baca setahun ingat, tapi yang setiap hari wa ala ali sayyidina Ibrahim kita lupa. Loh, inilah yang kita lupa. Makanya ulama-ulama santri mana ribut Yahudi Israel hancurkan. Wong kita kalau haji butuh Yahudi mati, kita hajinya berenang. Wong Pak Habib disuruh bikin pesawat gak jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku, sing tuku ra teko. Biasa aja makanya. Loh, ini yang kadang oleh Allah sudah ditarik ke belakang agar kita nggak lupa bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi versi kita versi Indonesia. Summa radatnahu asfala safil, maka jadi jelek, gak usah ditanya, semua nanti akan jadi jelek. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Untuk menciptakan amanu wa amilus sholihat kita punya pesantren, dan amanu kita kelas amanunya muridnya ulama. Nek muridnya Nabi namanya sahabat. Agar kita tidak lupa bahwa kita hanya pangkat muridnya ulama, maka kita dikumpulkan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Biar kita ini nggak lupa kalau kita ini muridnya ulama. Begitu lupa kita langsung merasa muridnya Nabi, ya jadi Wahabi sampean. Akhirnya apa-apa salah, bid'ah, musyrik, ya habis itu akhirnya. Akhirnya Wahabi datang ke
Afghanistan jadi Taliban, datang ke Suriah jadi ISIS, datang ke sini ya sebagian jadi itu lupa pangkatnya, bahwa kita ini amanu wa amilus solihat harus menggunakan standar aksani takwim Indonesia. Lah kenapa? Karena sudah disumpah oleh Allah, watin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Makanya Rasul mengajarkan Islam tapi membentuk baladil amin pakai piagam Madinah. Kita punya pesantren tapi membentuk baladil amin pakai Pancasila. Masuk ngono ra mudeng itu kan. Makanya jangan terlalu tinggi ngukur diri. Kita ini pangkat muridnya ulama. Betul. Maka santri biasa aja mengerti sekian perbedaan, nggak usah ribet. Makanya wal jamaah nak santri gayanya beda. Sholat duhur mestinya 11:30 karena masih di sawah, mundur sampai 1:30, nggak ada ribet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum datang ya Robbana ya Rabbana. Biasa sholat subuh, sholatu khairum minan naum. Kan umumnya begitu, sholatnya panjang, tidurnya pendek. Tapi begitu kena santri dibalik, as-sholatu khairum minan naum. Biasa. Loh, kalau sholatnya panjang tidurnya pendek itu bohong namanya. Maka sesuai kenyataan sholatnya pendek tidurnya yang panjang. Ya biasanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lama ini. Ya udah akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Cepat. Lu sholat itu juga harus mikir makmumnya. Kalau makmumnya itu tua-tua jangan terlalu lama. Kayak Rasulullah itu mikir makmumnya. Apa Rasulullah pernah sholat terus baca surat Al-Lahab? Enggak pernah. Rasul itu loh enggak pernah, dan sahabat itu baca surat Al-Lahab ketika sholat enggak pernah. Jamaah enggak pernah. Kenapa? Karena anaknya Abu Lahab jadi makmum masuk Islam. Putri-putrinya, putra-putranya Abu Lahab masuk Islam. Terus tabayyada wa tab. Wah, bapakku enggak enak. Rasul itu, sahabat Mu'ad itu pernah ngimami menggantikan Rasul, saking senengnya yang dibaca pertama Al-Baqarah. Demo setelah Isya ke Rasul, ya Rasul, Mu'ad geblek ya Rasul. Kenapa? Mosok ngimami pakai Al-Baqarah? Iya. Apa? Mu'ad benar? Iya ya Rasul, saking senengnya. Jangan gitu, kepanjangan. Kulhu aja yang di belakang mau, ada yang mau ada yang mau apa? Loh ini indah. Ini lo cara beragama ya man Rasul. Jadi kawan kita ini usaha. Terus makanya kalau habis sholat para kiai, para ulama zikir. Kenapa? Karena sholatnya bocor, kepalanya inget ini, maka harus ditambal. Cara nambalnya pakai zikir, la ilallah. Kenapa gedek-gedek? Sahabat kalau zikir diem. Sahabat muridnya ulama, zikir diem usul kepada Allah. Muridnya ulama jak diem ya tidur. Lah ini loh walja diukur dong. Puasa ya enggak langsung. Puasanya orang sana lebih khusyuk karena lihat padang pasir. Mana ada orang bikin makan padang pasir? Enggak ada. Sini keluar rumah lihat jambu. Makanya daripada kamu melek tidur.
Nanti karena disuruh tidur, dalilnya apa Kiai? Naumuso imin tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus, kiainya sepi, makanya kiainya ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau bulan puasa dar. Maka Pak Polisi tolong bagi santri mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini bagian dari itu. Terus malamnya tuk-tik sahur ora sahur sak karepmu. Itu Indonesia. Terus halal kayak sekarang, halal ini Indonesia. Itu saking senengnya orang Indonesia disuruh puasa ini kan menyenangkan. Siapa yang nggak suka puasa? Puasa itu menyenangkan. Dan puasa itu pakai dalil yang sangat serem. Dalil puasa itu kan serem. Gusti Allah sampai pakai alasan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu, bukan cuman kamu tok, ibaratnya kan gitu. Karena orang dulu juga disuruh puasa. Nabi Adam puasa ayamul bait ayamus sud. Nabi Idris puasa tidak bernyawa. Nabi Nuh motong kayu puasa, Nabi Ibrahim puasa, Nabi Musa di Gunung Tursina puasa, Nabi Dawud sehari tidak sehari iya puasa, Nabi Sulaiman puasa, Nabi Isa puasa, bahkan Nabi Muhammad disuruh puasa. Makanya puasa itu semua orang kenal. Agama Zoroaster juga mengenal puasa. Agama Hindu namanya upawasa, tidak makan tidak minum persiapan moksa. Makanya Islam datang tidak makan tidak minum kok kayak upawasa, maka disebut bulan puasa. Orang Buddha juga disuruh puasa. Kalau pengen dapat kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana, puasa. Orang Yahudi kalau hari Yom Kippur puasa. Orang Nasrani kalau hari Jumat Agung sebelum Paskah puasa. Semuanya agama mengenal puasa. Apalagi orang Lombok hobinya puasa, makan pupus daun tok namanya ngidang. Ada puasa makan umbi-umbian ngerowot. Ada puasa makan putih-putihan mutih. Ada puasa diem bisu, ada puasa gandul ngampret, ada puasa jalan ngedan. Dan orang kita terlalu sering hobi puasa, pengen punya pacar cantik ditolak puasa. Biasa aja puasa. Makanya nenek moyang kita hebat-hebat dulu karena rajin puasa. Bismillahirrahmanirrahim sakit gigi sembuh. Begitu sekarang orang takut puasa, maka orang tidak ada yang kuat. Jangankan sama hewan, sama melinjo takut. Ini melinjo ndak samurat. Ini santan enggak kolesterol. Begitu masuk rumah sakit sama dokter disuruh puasa. Lah itu makanya terus pakai halal bihalal saking senengnya. Ya, orang Indonesia biasa begitu. Ajarannya satu, banyak tapi variasinya indah. Haji, orang Indonesia, orang Nusantara haji, nggak bisa langsung ke Mekah, ngantrinya 20 tahun. Maka sebelum ke sana latihan dulu di alun-alun Lombok Barat. Lampai rumah saja. Ka'bahnya triplek, kan gitu. Terus sama Profesor Masnun diantar semua ke asrama haji. Yang pergi ke asrama masuk asrama, yang ngantarkan belok kebun binatang kan biasa. Itu Indonesia. Ya itu ahli sunnah wal jamaah, usah ribet. Rasul kita nggak ketemu, maka diajari solawatan. Solawat yang dipakai namanya solawatan. Yasin yang dipakai namanya yasinan. Tahlil yang dipakai namanya tahlilan. Karena orang Indonesia pakai sesuatu akhirannya sarung belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Aku punya tahlil, tapi kalau tahlilan nggak mau, berarti kamu punya katok, nggak mau katokan. Itu aja, punya sarung nggak mau sarungan. Loh, maka kita punya solawatan. Ada yang marhaban ya nurul ali, marhaban. Ini santri yang muda, yang tuwek. Halo ya Nabi. Salam alaikum, tua biasa. Kalau ibu-ibu ya Rasulullah salamun alaik, ibu-ibu hafal tuh Bu, ya Rafi'an syah
Fatayyaji ya wailal jud ya wailal jud ya wailal jud wal duhai senangnya pengantin baru denang le santri. Lah ini muridnya ulama yang di Lombok, yang di Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak. Ya itu yang di Jawa. Yang di Sunda ya Rasulullah salamun alaik. Es lilin macece Sunda. Yang orang Banjarmasin ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji fatayaje rotal alami ya uhailal ju diwal karomi kota baru gunungnya Bamega. Itu kalau tidak muridnya ulama nggak bisa. Makanya begitu Habib Syekh datang Habsyian, orang-orang sini sudah cinta sama Rasul, sudah cinta, makanya sholawatan ya nana ya puter ada gendera sleng ya naik. Nah akhirnya yang tidak mau sholawatan nggak punya mahabbah, nggak punya cinta, akhirnya selalu protes. Apa sholawatan kok pakai joget? Lah ini cinta itu joget biasa. Ketemu pacar jauh, yes. Nah, kita pun akhirnya ketemu, yes, ya, nah, biasa. Apa kalimat sholawat itu berlebihan? Anta syamsun, anta badrun. Itu berlebihan loh. Cinta dari dulu berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Biasa. Loh ya toh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Apa itu Rasul menyampaikan hajat? Berlebihan itu musyrik. Kalimat cinta itu kalau dilihat secara fikih banyak yang musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik, masa nggak ketemu sehari mati? Jangan dibahas kalimat cinta itu. Konslet sampean. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu kalimat cinta sampean bahas, tawur itu, ribut. Lah ini bahasa cinta. Roma Irama pacarnya mati, kalimatnya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja. Iya kan? Pacar hilang, tanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Loh, coba. Masa pacar hilang tanya Allah? Lah itu kan kalimat cinta. Makanya orang kalau punya bahasa mahabbah jangan dilihat dari fakih. Ya gak nyambung, ribut. Quran sama Quran aja bisa konslet kalau cara pandangnya beda. Yang satu sitatir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran sama fikih kalau tak pas melihatnya konslet. La talbisul haqqo bil batil wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Tiba-tiba ilmu fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubiqul mahdhurat, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ya konslet semua itu. Apalagi Quran sama tasawuf. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kok bisa itu hikam dibuka dengan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Apa ndak tambah konslet itu. Makanya jangan membicarakan kalimat cinta dengan bahasa fikih, ribut sampean. Rabi'ah al-Adawiyah jatuh cinta sama Allah, kalimatnya aneh. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku gak butuh, berikan sama musuh-musuhmu aja. Kalau ada nikmat buatku nanti di akhirat aku juga nggak butuh, berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Ini nggak bisa. Itu kalau kalimat fikih musyrik itu, coba.
Apalagi syair cintanya saya Jalaluddin Rumi, tambah konslet lagi. Di tengah pasar ketawa, Allah sekarang rugi, Allah rugi dan aku yang beruntung. Wah ini orang, wong edan. Allah rugi, aku yang beruntung sekarang. Sekarang hari ini adalah hari kemenanganku, aku beruntung, Allah merugi. Wah marah semua orang, lu apa? Akhirnya ada satu yang datang. Gimana Syekh, ribut semuanya gara-gara engkau mengatakan lebih beruntung dari Allah. Ya iya memang beruntung aku. Loh kok bisa? Aku mencintai Allah, aku dapat Allah yang maha besar. Allah mencintaiku, Allah cuma dapat aku yang jelek begini, rugi Allah. Ini bahasa mahabbah, jadi nggak bisa sampean ya. Makanya yang bisa menggambarkan kalimat cinta dengan indah itu cuma Ibnu Katsir, menulis kitab yang namanya Qissatul Anbiya, menceritakan burung pipit jatuh cinta. Burung pipit yang kecil itu yang suka makan padi, apa orang Lombok menyebutnya? Bawi. Nah, burung bawi. Burung bawi ini merayu kebawi. Nah, burung kebawi. Ya, laki-lakinya di samping singgasana Nabi Sulaiman merayu, "Dek kebawi." Apa Bang kebawi? Kebawi jantan mengatakan, "I love you." Kebawi betina, "Pret." Akhirnya si kebawi jantan ini lupa, langsung marah, "Dek kebawi, aku mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu, jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini, akan aku hancur leburkan, kan ku porak-porandakan, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu." Ini kebawi laki-laki, kebawi betinanya senyum-senyum tak. Nabi Sulaiman yang mendengar itu ketawa, "Ya Allah, kebawi segini mau menghancurkan kerajaanmu." Nabi Sulaiman, wek mulutmu itu loh katanya. Si kebawi langsung, "Ya Sulaiman, jangan begitu, mengertilah, aku cuman kebawi kecil, nggak mungkin menghancurkan kerajaanmu, tapi inilah kalimat kebawi kalau lagi jatuh cinta." Jadi ini orang-orang cinta sama Rasul, makanya indah. Lah itulah makanya tidak usah ribut. Ternyata memang ulama-ulama ini punya cara yang paling indah untuk menghantarkan wal jamaah paling bawah. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan cara-cara yang paling baik. Lah itulah Indonesia. Makanya kita ini umat Nabi akhir, sudah ketemu dengan siapapun. Makanya Rasulullah cuman menyatakan dalam satu hadis, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna nggak mungkin milik manusia, maka kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri. Ini baik enggak pengajian ini? Yang paling baik siapa? Jadi kalau ngaji ini baik, yang paling baik itu ini. Iya, nggak usah protes, minumannya banyak, pakai mic. Tapi karena kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri, saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik. Karena apa? Saya terlihat baik karena ada panitia muktamar satu Palahi ngundang saya ke sini. Kalau nggak ada yang ngundang saya ke sini, saya nggak terlihat baik di sini lah. Kalau sudah gitu baik mana saya apa panitia? Panitia juga nggak baik karena kalau saya nggak datang pengajiannya jelek. Loh, itu baru 2 kebaikan udah ribut. Saya dan panitia ribut. Apalagi kalau yang depan ini ikut-ikutan. Kami kiai yang bikin baik. Lah kenapa? Kalau nggak ada yang datang kiai bukan pengajian. Nah apa? Cek sound. Itu 3 udah ribut. Kemudian yang ribut lagi yang di belakang, kami yang baik kiai apa?
yang ngasih makan. Oh iya, makan aja Allahumma barik lana. Padahal mulut-mulutnya sendiri kalau keselak sendiri, tapi bariklah lana. Mutakallim ma'al ghair, bukan mutakallim ada. Karena apa? Karena makan itu nggak berdiri sendiri. Yang nanem siapa, yang masak siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin korek api siapa, yang bikin sumur siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin cobek siapa. Dan kita nggak pernah tahu yang bikin cobek pas airnya kurang, jangan-jangan dikencingi, kan kita nggak ngerti. Loh itu maka kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya ini baik ibu-ibu jadi tenang. Karena apa? Anak-anaknya beli pelembung helikopteran, maka tukang jual helikopter juga baik. Makanya kalau pengajian ini dihantarkan Allah ke surga, tukang balon juga masuk surga. Iya, tukang sonnya masuk surga, tukang syuting masuk surga. Dan siang hari ini kita ketemu dengan semua bangsa. Orang Jepang nggak datang tapi dia kirim mic. Kirim mic sama kirim mixer itu di situ. Loh, orang Jepang nggak datang tapi kirim mic. Orang Korea nggak datang tapi kirim Samsung. Loh ya kan, orang nggak datang tapi ini bersatu semua. Orang Cina nggak datang tapi kirim kipas angin. Mas Pion bikinnya Nyale Marcos. Maka jangan mudah umat Rasulullah itu jelek-jelekin orang. Jangan-jangan kita sendiri sedang berada di ruang yang kita jelekkan. Cina kafir, hancurkan Cina. Kipas angin kita Mas Pion. Kerudung ibu-ibu kita kerudung Paris, kain murah buatan Cina dan pantas dipakai. Ya saja, peci haji kita peci Cina. Tukang terbang terbuat dari kayu dan kulit, tapi paku untuk menancapkan kulit pinesnya dari Cina. Jangan bank haram. Kalau bank haram baca Quran haram, karena percetaan ini utang dulu ke bank sebelum dibeli oleh Depak. Loh, ini kita ngeprint itu print outnya itu yang bikin orang Jepang. Loh, kita kemana-mana pakai mobil bikinan Jepang. Lo biasa biar anaknya jarang keluarnya bikin kondom buatan Korea lo. Jadi hidup itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka umat Rasulullah jangan sok-sokan. Nah yang bisa seperti itu sekarang tinggal siapa? Santri-santri Nahdlatul Ulama. Yang lain mulai lupa diri. Makanya kebaikan yang dicita-citakan malah hancurkan. Khilafah malah hancur Timur Tengah. Mending kayak kita biasa aja muridnya ulama, nggak bersih-bersih amat. Habis ngaji ada yang keluar bandar dadu, ada biasa aja. Ada bandar togel gitu. Ada yang habis pengajian adu ayam, ada biasa aja muridnya ulama. Yang enggak kan kiainya enggak, tapi kalau yang di sini ada yang senengannya maghrib toh, ada yang sholatnya Allahu Akbar. Ada biasa aja muridnya ulama macam-macam. Ada yang habis ngaji ada ya mungkin di sini nggak ada, tapi mungkin di tempat lain ada. Lah itulah santri, karena kita berada di hilir bukan hulu. Sungai kalau di hulu bersih, kalau di hilir ya macam-macam, ada bangkai ayam, ada bangkai apa. Ya inilah isinya. Maka jangan terus kita murnikan, ya habis. Akhirnya apa? Dimurnikan di Timur Tengah, hasilnya apa? 150 juta jadi pengungsi ke Eropa dan semuanya tidak ada yang menyembah Allah. Ini pemurtadan syar'i namanya. Mending kita biasa aja. Ada yang pakai jilbab begitu, ada yang pakai begini. Sudah ya kan? Inilah Indonesia indah. Ketemu tetangganya, gimana Pak? Ya. Lah ini muridnya ulama. Begitu mari kita tegakkan, ya protol semua habis. Kita ini kadang lupa bahwa kita ini pangkat muridnya ulama. Kalau baik sudah nggak bisa berdiri sendiri, campur Yahudi, campur Nasrani. Makanya wa ala ali Sayyidina
Ibrahim ketemu semua bangsa, makanya wukuf di Arafah. Begitu itu kita ingkari, jebol. Makanya seluruh dunia sekarang sedang bergantung sama Nahdlatul Ulama. Arab punya Islam tapi cuman punya fikih, tidak punya tasawuf, kerasnya luar biasa. Afrika punya tasawuf, gak punya fikih, liberalnya luar biasa. Eropa punya kalam tapi tidak punya fikih, zindiknya luar biasa. Yang masih utuh punya 3 ada di Indonesia, tasawuf punya, fikih punya, kalam punya, dan itu Nahdlatul Ulama. Itu makanya biar kita ini nggak lupa muridnya ulama, diajak khol, ziarah kubur gitu. Iya, akhirnya kita bisa ziarah ke kuburan guru kita. Sampean orang Lombok karena warga NU ziarah ke Jombang ke makamnya Kiai Hashim. Akhirnya apa? Orang Lombok mencintai Jombang. Begitu orang Lombok mencintai Jombang, suruh ngebom Jombang ya nggak berani. Wong di situ ada makamnya Kiai Hashim. Suruh ngebom Surabaya ya nggak berani. Wong ada makamnya Sunan Ampel. Tapi yang nggak mau ziarah kubur, nggak mau khol, ya blang-blung di mana aja ya berani, nggak ada yang ditakuti. Maka tidak akan pernah tumbuh teroris dari santri Indonesia. Itu aja. Makanya Pak Kabak Intelkam nggak usah khawatir, iya ya, Dir Intel nggak usah khawatir, nggak akan tumbuh teroris dari santri. Yang ada itu tetangganya santri, yang ngaku-ngaku santri itu. Nah tapi sekarang sudah mau campur ini, hati-hati. Maka harus tahu bedanya dikit-dikit, karena mereka sudah mau semua sekarang. Dulu Sayyidina nggak mau, sekarang mau. Tapi Nabiyina, Baginda, Rasulina, tapi Sayyidina masih nggak mau. Nasi tumpeng nggak mau, tapi nasi kotak mau sekarang. Ilaruhi nggak mau, tapi semoga arwahnya mau. Suwuk nggak mau, tapi ruqyah mau. Alat musik nggak mau, tapi mulut mau. Dum. Makanya mereka sering, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya saya cuma jawab, ya kembalilah, wong kamu pernah pergi, aku belum pernah kemana-mana, kamu suruh kembali. Aku masih seperti yang dulu biasa aja, ya. Lah makanya Islam itu indah ketika ada santri yang bisa mengukur diri dalam satu kepangkatan muridnya ulama. Lah inilah santri Indonesia yang tetap mensepakati hidup bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Amma ba'du. Loh, ini baru mukodimah. Ini baru amma ba'du. Belum mulai ngaji saya. Loh, yang ngaji kan amma ba'du dulu. Loh, setiap kiai ngaji mukodimahnya amma ba'du. Loh iya, kalau amma ba'du berarti baru mukodimah. Nah ini belum mulai ini. Loh jadi biasa aja Bu ya, muridnya ulama biasa ini ya. Kerudungnya begini. Oh, usah pakai yang begini-begini itu. Burqah itu bukan menutup aurat, menutup mata. Kalau menutup aurat begini nih. Nah di Arab mesti ditutup matanya karena biar nggak kelilipan. Loh karena orang Arab itu dua yang jelek itu, satu warnanya matanya merah, yang kedua yang ketawanya kayak khimar. Berhala-berhala Arab dulu itu matanya dimerah-merah, maka kalau perempuan berwarna merah matanya itu tidak laku nikah karena matanya seperti mata berhala. Makanya ditutup burqah biar tidak kelilipan kena pasir. Yang kedua jangan sampai tertawa seperti khimar, hehehe, jangan. Karena di sana khimar atau bigol itu alat angkut, yang alat naik orang itu kuda. Nah alat angkut itu khimar, ketawanya hehehe gitu. Makanya perempuan-perempuan nakal di Arab itu suka buka jendela, ada laki-laki lewat, hehehe, itu tanda cari omprengan, gitu aja. Cari ojek, gitu. Tapi di sini nggak apa-apa, di sini juga nggak ada istilah begitu-begitu, biasa aja. Nah, nanti paling ya ketemu Rasul sana nanti, assalamualaikum ya Rasulullah, oh sahabat, assalamualaikum, oh dari Baghdad, orang sini ya nak, ya Rasulullah, salamun alaikum, paling Rasul nanya, dari mana itu? Lombok ya Rasul.
Nah itu lagu apa? Dangdut. Rasul kan paling rindu dengan kita. Iya, Rasul itu pernah satu ketika setiap pagi Rasul itu sahabat kan datang. Sahabat datang bawakan minuman, bawakan makanan. Satu pagi nggak ada yang bawa air, girbah semua sahabat itu kosong. Siapa yang bawa air? Nggak ada ya Rasul. Maaf lupa. Akhirnya Rasul mengeluarkan mukjizat dari tangan keluar air, semua wudhu, semua minum. Setelah itu Rasul nanya, siapa sih di antara kita ini yang paling baik imannya? Ya penjenengan ya Rasul. Ya enggak lah, wong saya nabi ya biasa aja. Sahabat ya enggak biasa aja, sahabat ketemu aku. Malaikat apalagi ketemu Allah. Lah siapa iman yang paling baik? Iman yang paling baik adalah mereka yang nanti di belakang hari yang sudah tidak ketemu aku tapi percaya dan beriman kepadaku. Merekalah yang paling kurindukan nanti di hadapan Allah. Jadi yang dirindukan Rasul kita yang jelek-jelek, pesek-pesek ini. Makanya Nabi salam alaika biasa aja. Dan kiai nggak ngarang sholawatan macem-macem. Wong sholawatan itu memang Nabi. Wayang itu kan bahasa Jawa tok bagusnya. Bahasa Indonesia jelek. Om bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Bahasa Indonesia, om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, jelek. Indonesia Raya itu bagusnya bahasa Indonesia tok. Bahasa Jawa gitu jelek. Indonesia lemah banyuku, ini yang nggak bagus. Kalau bahasa Lomboknya apa? Indonesia tanah airku. Adzan bagusnya ya cuman begitu, diganti apa-apa jelek. Hayya 'alas shalah. Itu adzan, ganti dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Rusak. Nah, makanya karena bukan sholawat. Kalau sholawat apa aja bagus. Nah, itu maka mari kita merindu Rasul dengan gaya muridnya ulama. Ya jangan terlalu sok-sokan, biasa aja. Allah Akbar, gak usah Allah. Kasihan yang di belakang kita. Wah itu imamku nyetop apa katanya. Wah. Oh itu layangan lagi. Biasanya Allah. Nah itu makanya muridnya ulama biasa dan ulama biasa aja. Mana ada gaya ulama yang aneh-aneh, enggak kan? Biasa ulama. Ya gitu aja. Ya sudahlah ya, selamat bermuktamar. Ya selamat bermuktamar maksudnya. Kok masih pengen terus? Sudah cukup lah. Selamat bermuktamar yang pertama. Palahi. Semoga para sesepuh yang sudah meletakkan Islam di Lombok dan terutama muassis Al-Halimi bisa kita teruskan perjuangannya oleh anak-anak cucu kita dan generasi kita, dan semua mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.